Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang sedang tune in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara Worship and Words. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman-Nya. Bagi Anda yang ingin didoakan, silahkan tulis di kolom chat yang ada. Kita sama-sama akan berdoa untuk Anda. Let's worship Him, Jesus. Oh Lord, kami rindu Kau Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu, bertahtalah Yesus, biar damai di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadir dan bertahta dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya. Oh, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertahtalah dan berkaryalah Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, kami berserah
Terima kasih Tuhan. Kau bertahta dalam hidup kami, dalam rumah kami Yesus. Kami percaya karena Kau pandang kami mulia. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Untuk hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidup kami. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Publikku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu, lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, sungguh baik Tuhan. Kau rangkulku saat ku lemah. Tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karena-Mu. Kejadian ku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Kau membuatku indah, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah, yang terbaik bagiku. Kami percaya aku indah, berharga bagi-Mu. Yang terbaik bagiku. Mengalirlah damai-Mu. Hatiku kuat karena-Mu. Kuat karena salib-Mu.
kasih Tuhan. Biar damai-Mu sertai setiap langkah kami ya Bapa. Dan hari-hari kami dipenuhi oleh kedamaian. Dipenuhi oleh kepastian. Bahwa kami berjalan bersama-Mu. Apapun tantangan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah lepas kami sendiri. Kami percaya Kau sertai kami dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan hingga hari ini tak pernah berhenti. Dan biarlah kami menjadi terang sekitar kami ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau Raja, Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang kami hidup abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Setiap-Mu tak terukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Thank you Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dimanapun kita malam ini, kita sing itu kan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan.
pengorbanan kayu salib Tuhan. Thanks, terima kasih. The grateful heart give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your names and greatly to be praised. Let's praise Him. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praise to your name. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Jalan kami yang berat Tuhan. You are great. You're working with us. Thank you Lord. He was lonely in the dark, but you were working. It was painful. It was hard, but you were working. All things for my good. Feel you at a time when you are working, full of questions, wondering why, but you are working. Kami percaya all things for my good.
faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, I know you are working, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind and grateful all over again, my soul sings, great is your faithfulness. You'll turn it around. You'll turn it around. I know that. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. Turn
Dalam namamu ada pengampunan. Dalam namamu ada kesembuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau Allah luar biasa. Kami ada di sini. Sporting of your, kami tunggu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Namun kami percaya kehadiran-Mu sudah ada bersama saat kami. Dan kami siap melangkah maju dalam tahun yang baru ini Tuhan. Thank you Lord. Just want to declare Jesus. In your name everything is possible. Jesus, Jesus. Dalam nama Yesus, ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi mari kita angkat suara kita. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa kami diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, amin, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya. Doa kami Tuhan. Yesus Lord. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu
namamu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selamatkan kami. Engkau tuntun kami Tuhan hadapi masa depan. As uncertain as it may be, but we believe Lord, you are there. Thank you Jesus. Let's proclaim it one more time. Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. As we end tonight Jesus, malam ini kami mau akhiri Tuhan dengan puji sembah-Mu. Dan kami tahu Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang patut kami puji dan sembah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Yesus, kami bersyukur bahwa di saat ini kami boleh connect dengan Tuhan, kami boleh menyanyi, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh berdoa, menyampaikan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau membawa beberapa hal yang menjadi permohonan dan kebutuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit secara fisik ya Tuhan, baik itu sakit kepala, baik itu sakit di dada, atau mungkin sakit di kulit, atau sakit di perut Tuhan, atau di kaki, atau mungkin ada benjolan dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami semua telah disembuhkan. Sehingga saat ini Tuhan, aku berkatakan untuk setiap sakit penyakit yang sedang dibawa oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya tangan kesembuhan Tuhan boleh terulur atasnya. Engkau menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan saat ini secara khusus berdoa juga untuk Melinda Sutanto. Terima kasih untuk pemulihan yang sudah Tuhan izinkan boleh terjadi ya Tuhan. Dia boleh kembali menggerakkan lagi kaki dan tangannya, menggerakkan sebagian dari badannya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami akan terus berdoa mensupport untuk kesembuhan yang sempurna, a total healing and total recovery. Kami percaya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain yang mungkin di hari-hari ini sedang ya Tuhan struggling dengan kesehatan mental health ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga menjamah. Kami percaya Tuhan bahwa hati kami, pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kami yakin Tuhan setiap hal-hal yang sekiranya bukan dari Engkau ya Tuhan, Engkau akan usirkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan digantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Yang mungkin Tuhan mendengar suara-suara yang bukan dari Engkau, Tuhan aku perkatakan biar suara-suara itu boleh berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang struggling, mereka boleh menemukan ketenangan, mereka boleh menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiran mereka terfokus kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kesehatan setiap kami, baik tubuh, jiwa, dan kesehatan rohani kami Tuhan, boleh terpelihara sempurna di dalam Engkau. Untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang struggling dengan relationship, dengan hubungan Tuhan di keluarga, pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, saudara, dan yang lain lagi Tuhan yang mungkin kami belum bisa sebutkan satu persatu. Tapi kiranya Tuhan sendiri akan menjamah, Tuhan sendiri akan mendatangkan pemulihan untuk setiap relationship yang ada Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sedang mungkin mencari pekerjaan di hari-hari ini, Tuhan kiranya Engkau membukai pintu-pintu kesempatan yang baik untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, memberikan semangat, memberikan spirit of excellence ya Tuhan, untuk supaya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang struggle mungkin dengan keuangan Tuhan, dengan pekerjaan, dengan finances. Tuhan kiranya Engkau sendiri juga boleh turun tangan, Engkau menjamah ya Tuhan, Engkau menyediakan lebih dari apa yang bisa kami bayangkan, lebih daripada apa yang bisa kami minta. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin di hari-hari ini sedang merasa jenuh atau stuck atau lelah ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesegaran yang sempurna. Kami percaya bahwa sesuai dengan janji firman Tuhan, ya Tuhan Engkau memanggil kami semua yang lelah, yang lesu, berbeban berat ya Tuhan. Dan saat kami datang kepada Tuhan, kami akan menemukan kelegaan yang sejati. Dan bukan hanya itu, di dalam Engkau kami percaya kami menemukan hikmat, kami menemukan kekuatan, kami menemukan excellency lagi Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan setiap tanggung jawab yang harus kami kerjakan, yang Tuhan masih percayakan, boleh kami kerjakan dengan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan malam hari ini saat kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya ini juga boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, boleh menjadi pembelajaran lagi bagi kami, dan yang terpenting boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh dibangun menjadi semakin seperti Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin. Hello everyone, and welcome again to Worship and Words.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah kurang lebih 4 sampai 5 tahun terakhir kita bersama-sama nih dalam acara Worship and Words ini. Dan kita tahu ada banyak sekali testimoni yang sudah masuk juga ke kami, bahwa ada kehidupan-kehidupan yang dikuatkan, ada orang-orang yang merasa sangat tersemangati karena didoakan bersama-sama dan lain sebagainya. Dan saya sendiri secara pribadi juga ada momen-momen worship and words yang merupakan kesegaran sih sebenarnya buat saya secara pribadi, menemukan kekuatan lagi di dalam hadirat Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, season ini merupakan season yang baik dan kita yakin Tuhan punya sesuatu yang baru, yang fresh lagi, yang Dia ingin kerjakan baik di tengah-tengah kami di Alpha Omega Church dan juga melalui kami di AOC ini. Nah, sehingga dengan ini saya mau mention bahwa Worship and Words ini akan kita lakukan terakhir di bulan Mei ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga Anda masih tetap bisa menikmati, Anda bisa tune in di setiap hari Kamis sampai di bulan Mei ini. Dan kemudian setelah bulan Mei selesai, kemudian we are on to something greater, something fresher, something newer. Kita akan melangkah memasuki sesuatu yang saya tahu sih, saya rasa lebih segar, lebih ya Tuhan lagi menuntun ke situ sih ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga kita akan bertemu setiap hari Kamis dan sekarang kita buka onsite. Kalau selama ini kan worship and words-nya kita broadcast, kita online dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah ini mulai bulan Juni, jadi bulan 6 tahun 2025 dan seterusnya, kita akan bersama-sama berkumpul secara onsite di Alpha Omega Church di Darmo Permai Utara. Kalau Anda lagi ada di Surabaya, please come and join us. Kita juga pengen berdoa bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda di luar-luar kota, Anda juga bisa masih mengikuti lewat broadcast yang seperti ini. Jadi di setiap Kamis pertama, atau kalau misalnya ada pengecualian pasti kita juga akan announce. Jadi every first Thursday, setiap Kamis yang pertama di setiap bulan kita akan berkumpul bersama-sama, kita akan berdoa, menyembah, juga didoakan bersama-sama. Dan itu akan menjadi waktu-waktu yang saya rasa personal, powerful, intimate, and it's all about Jesus. Jadi Anda tetap masih bisa menikmati Worship and Words ini sampai bulan Mei habis. Dan kemudian di bulan Juni kita akan bertemu secara onsite dan juga online tetap tentunya di Worship Night. Setiap Kamis yang pertama di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kenyataannya tuh kan gak mungkin ya kehidupan kita itu mulus-mulus aja. Ya kan, itu sudah memang kenyataan hidup. Gak mungkin hidup itu selalu bahagia, problem free dan gak ada kesulitan ya kan. Jangan-jangan hidup yang terlalu mulus itu berpotensi untuk bawa masalah ya kan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin hidup kok gini-gini aja ya, kok bahagia banget, cari masalah, kadang ada yang begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, lucu kan memang. Nah, jadi pada kenyataannya semua orang pasti mengalami masalah, kesukaran, tantangan, berapapun kadarnya dalam hidup ini. Dan kadang-kadang ada momennya bisa serasa seolah-olah kita itu kayak melewati api gitu. Kayak kita itu going through fire gitu. Nah, siapapun orang yang percaya Tuhan pun bisa going through fire. Orang yang enggak percaya Tuhan juga bisa going through fire. Dan Tuhan juga jelas ngomong sih gitu di firman-Nya. Dia ini realistis ya, Tuhan kita tuh realistis, enggak ngetrik-ngetrik, enggak syarat ketentuan berlaku, enggak. Tapi dia jelas ngomong itu dari ribuan tahun yang lalu. Nah, hari ini saya pengen ngajak kita untuk melihat bersama-sama ke sebuah kejadian di Alkitab. Di mana ada sekelompok orang, mereka ini percaya Tuhan. Dan bukan hanya percaya Tuhan, mereka ini membanggakan Tuhan, mereka benar-benar living it out, menghidupinya dalam kesehariannya. Tapi mereka juga masih bisa melewati masa sukar. Dan benar-benar literally, secara harfiah going through fire memang.
gitu. Dan ini yang mendasari judul dan pembahasan kita hari ini. Cerita ini keren banget dan semoga bisa membantu kita semua untuk melewati api atau tantangan atau kesukaran dalam kehidupan ini. Dan kalau mungkin ada dari antara Anda yang berpikir, tuh kan percaya Tuhan juga masih bisa susah. Wow, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu sih ya, saya dulu dengar cerita ini waktu saya kecil, tapi waktu saya pelajarin lagi saya kayak, wow, okay, this is like quite amazing. Saya nggak tahu apakah Anda merasakan gitu juga atau enggak, tapi kita akan lihat ini sama-sama. Cerita ini diambil dari Daniel 3, sebenarnya ayat 1 sampai yang ke-30, kita nggak akan baca semua, tapi malam ini saya akan ajak kita lihat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Settingnya itu diambil dari waktu bangsa Israel itu sedang berada dalam penjajahan Babylon atau Babel gitu. Mereka sedang dikuasai oleh Babel. Jadi semua harta mereka itu dibawa ke Babel, mereka sendiri udah habis-habisan dan bangsa Israel ini harus bekerja untuk bangsa Babel. Ada yang kerjanya adalah kerja kasar, mungkin yang lebih hands on, ada juga yang kerja di pemerintahan, pokoknya di berbagai macam lini lah gitu. Nah waktu itu Babylon atau Babel ini sedang berada dalam pemerintahan raja yang namanya Nebukadnezar. Nah Raja Nebukadnezar ini agak eksentrik, Bapak Ibu Saudara sekalian, agak ada anehnya, kelakuannya tuh macam-macam lah gitu, pokoknya aneh-aneh dia. Nah one day suatu hari dia mendirikan sebuah patung emas yang bentuknya adalah dirinya. Eksentrik kan sebenarnya kan memang agak nyeleneh ya, saya nggak tahu mungkin kalau terminologi hari ini dia apakah disebut NPD atau tidak atau nggak tahu ya, pokoknya dia mendirikan patung emas bentuknya adalah dirinya. Tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Dan dia undang semua orang, raja-raja di wilayah sekitar, dia undang gubernur, bupati, penasehat negara, kepala daerah, pokoknya semua orang lah itu untuk menghadiri grand openingnya, launchingnya, ya kan, patungnya dia ini gitu. Nah kita lihat sama-sama cerita ini, Daniel 3 ayat yang ketiga sampai yang ke-5. Dari bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, kita simak sama-sama. Setelah mereka semua datang dan berdiri di depan patung itu, berserulah ajudan raja dengan nyaring, katanya gini, saudara-saudara dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dengarlah perintah raja ini. Jika trompet berbunyi, diikuti bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat-alat musik lainnya, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kan dikasih tahu katanya kalau trompet berbunyi, kemudian ada kecapi, seruling, rebab, terus gambus, serdam, dan ini dan itu. Wow, ini rame banget Bapak Ibu Saudara sekalian. So many noises, banyak sekali suara-suara, dan waktu dengar suara-suara ini mereka harus ngapain katanya saudara? Mereka harus sujud menyembah. Oke, trompet, seruling, kecapi, alat musik dan lain-lain. Ini menggambarkan apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Menggambarkan suara-suara yang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan kita setiap hari. Entah itu dari berita, entah itu dari sosial media, forwardan WhatsApp lah, hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita lihat, omongan orang, opini, pendapatnya si A, si B, si C, si E, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita tonton, anything. Nah suara-suara ini berusaha untuk membuat kita apa saudara? Sujud menyembah kepada hal tersebut. Disadari atau tidak? Ada banyak sekali suara, ada banyak sekali noises, ada banyak sekali influence yang kepengen masuk ke hidup kita dan membuat kita sujud menyembah kepada hal tersebut. Nurutin ini, nurutin itu, oke ngeladenin ini, ngeladenin itu dan lain sebagainya. Nah ayat 6-nya bilang gini, barang siapa tidak mentaati perintah ini akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. So here comes the fire. Disinilah datang apinya, ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah api itu kita lihat sekilas gitu ya, api itu macam-macam sih.
api itu bisa menjadi refining process, ya kan? Dia bisa digunakan sebagai proses untuk memurnikan sesuatu, gitu kan? Atau supaya yang lain tuh dikikis-kikis gitu ya, yang dalamnya paling kelihatan. Atau api itu yang kedua adalah sesuatu yang mau consume hidup kita, yang mau mengkonsumsi kehidupan kita. Dan api juga bisa diartikan sebagai masa sulit, ya kan, atau kesukaran dalam kehidupan ini. Gitu. Nah ini kalau bahas tentang api neraka beda lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini kayak api secara mungkin figuratif begitu. Nah di kejadian tadi yang kita baca di Daniel 3 itu, semua orang yang datang, begitu ada suara-suara tadi, suara trompet, kecapi, seruling dan bla 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 itu, mereka langsung sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar. Nah, beberapa orang, khususnya orang Babel, cari kesempatan untuk mencelakai orang Israel. Gitu kan, gimana-gimana apapun posisinya kan tetap kayak di bawahnya gitu kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, laporlah mereka ke raja. Raja, peraturannya kan kayak gini kan ya, jelas kan gitu bahwa semua harus menyembah, kalau enggak kan masuk ke perapian. Tahu enggak, ada beberapa orang Yahudi yang posisinya tuh di pemerintahan loh raja. Ini orang punya influence ya kan. Ada di pemerintahan Anda nih, kerja di situ, waduh selundupan gini-gini. Mereka enggak menyembah loh. Namanya tuh Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah dilaporin saudara. Nah, by the way, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukan nama asli mereka. Jadi mereka kan lagi ada di penjajahan, kan lagi ada di Babel. Nama aslinya adalah sebenarnya Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi karena mereka lagi ada di Babel, maka nama mereka tuh diganti. Sadrak, Mesak, Abednego. Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Change of a name atau pergantian nama itu seolah pengen mengubah identitas orang tersebut kan sebenarnya. Gitu. Kalau kita bilang apalah arti sebuah nama? Well sebenarnya artinya banyak. Gitu nah sehingga namanya mereka diganti, setelah itu mereka berusaha to change what they believe in. Mereka berusaha untuk merubah apa yang orang-orang ini percayai, yang mana adalah fondasi dan esensi dasar dari diri mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita juga kayak gitu. Ada banyak sekali hal yang berebut ingin menentukan identitas diri kita. Ada banyak sekali hal yang pengen berusaha untuk menentukan nilai diri kita. Anda perlu lebih gini, perlu lebih gitu, kurang ini, kurang itu. Wah si A punya ini, masa kamu gak bisa. Oh temanmu bisa gini, masa kamu gak anu. Selalu gitu. Saudara. Tapi kita perlu ingat bahwa nilai diri kita dan identitas diri kita itu ditentukan hanya oleh Yesus saja. Dan hanya bisa ditemukan di dalam Yesus saja. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 13. Tadi kan dilaporin ya. Ayat 13 bilang, mendengar itu raja menjadi marah sekali, lalu memberi perintah supaya ketiga orang itu dibawa menghadap kepadanya. Nih makin tegang tapi gila keren banget. Raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Nah sekarang bersediakah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Get this, kalimat terakhir perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku? Gila ya saudara, jadi dia udah kayak, ayo nyembah gak kamu sekarang gitu. Tapi terus kemudian dia challenge, kalau kamu gak mau kamu dimasukin, dewa manakah yang bisa menyelamatkan kamu dari kuasaku? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan gini, ini berkaitan banget sama 10 perintah Allah nih ya. Kalau Anda yang mungkin orang Kristen lama Anda tahu, yang baru saya kasih tahu gitu sudah. Jadi zaman dulu tuh ada kayak satu set gitulah isinya 10 perintah Allah. Di Keluaran 20 ayat 4 sampai yang kelima itu bilangnya gini,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah ini jelas-jelas udah ditulis seperti itu kan di hukumnya nih orang Yahudi gitu, apa yang mereka percayai. Nah sekarang ini di-challenge banget. Ayo sekarang sembah patung ini katanya gitu. Dewa mana kayak bisa menyelamatkan kamu dari kuasaku. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Mungkin ya dalam keseharian kita mungkin kita nggak ngelihat patung. Atau mungkin kita dihadapkan kepada patung literally. Tapi mungkin buat sebagian kita yang lain. Mungkin kita tidak dihadapkan kepada patung. Tapi ada banyak hal yang lain dalam hidup kita yang pengen mencuri prioritas dalam hidup kita, yang seolah-olah pengen kita sembah. Apakah itu mungkin pekerjaan kita? Sampai kita menyembah pekerjaan gitu, ya aku enggak. Tapi kita spend waktu kita di mana? Kita spend perhatian kita, pikiran kita di mana? Apakah di pekerjaan? Apakah itu di pribadi tertentu? Kalau teman-teman yang masih mungkin lebih muda-muda kayak, ya he is my whole world, atau kayak she is my whole world. Toxic banget sebenarnya padahal. Apakah itu mungkin orang lain? Apakah itu kadang-kadang bisa jadi pelayanan yang kita lakukan itu justru jadi berhala? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita setiap hari mau bow down atau sujud menyembah kepada apa nih? Karena ini temptation kita setiap hari. Dan iblis terus berusaha untuk berbisik kan, terus berusaha untuk kasih suara-suara dalam hidup kita. Dari suara trompet, suara macam-macam, forwardan, informasi, opini orang, pendapatnya si A, masukan dari ini, bla bla bla. Hal yang kita lihat, yang kita tonton. Kadang-kadang itu memasukkan entah fear, entah ilusi, entah pemahaman yang gak sehat, dan lain sebagainya. Nah sehingga gini, waktu dengar suara-suara seperti itu, ada api lagi di depan, nih resiko yang gede banget, resikonya tuh nyawa. Sadrak, Mesak dan Abednego ini kira-kira ngapain ya mereka ya? Apa yang jadi respon mereka? Keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat ini sama-sama ya, perhatikan sama-sama. Kalau Anda ngantuk bangun bentar karena ini seru banget. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Kayak apa Saudara? Kalau hari ini, Pak enggak, saya tuh soalnya, alasan kan banyak ya. Tapi mereka bilang, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti katanya, pasti ia melakukannya. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak saya membayangkan sih, bisa nggak ya saya tuh kayak merespon kayak gini gitu kalau ditanya sama orang. Atau integritas kita tuh lagi diambang untuk, wah harus kompromi lu gimana lu kalau enggak. Tapi mereka bilang, Tuhan itu pasti akan melakukannya. Tapi seandainya, even if he won't. Kalau dia enggak pun katanya. Aku tetap enggak akan melakukan apa yang kamu suruh. Gila gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kayak seolah-olah mereka bilang, I know that he can, I know that he will. But even if he won't, I will still believe in you. Wow, Bapak Ibu Saudara sekalian kayak bisa gak ya kita itu merespon yang seperti itu gitu sama Tuhan kan. Tuhan aku yakin Tuhan pasti bisa, Tuhan akan melakukannya. Tapi seandainya Tuhan tidak melakukannya, it's okay. You are still good, you are still God, you are still everything that I need. Bisa gak ya kita itu kayak gitu saudara. Wow, mereka gila banget. Kita lanjut, ayat 19. Maka meluaplah marah banget lah Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego sehingga wajahnya menjadi merah padam. Ia memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, whatever season yang kita lagi hadapi, kesulitan yang lagi datang ke hidup kita, ingat saudara bahwa itu bukan nganggur dikirimkan Tuhan kepada kita. Pasti ada tujuannya. Dan kita nanti akan lihat ini sama-sama bagian ini for later. Lanjut dulu kita ayat 20. Lalu ia menyuruh beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk mengikat. Oke, katakan dulu sama-sama mengikat. 1, 2, 3. Mengikat. Oke, Anda boleh ketik juga di kolom komen. Mengikat. Mengikat. Ingat-ingat ya. Mengikat. Sadrak, Mesak dan Abednego. Serta melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Segera ketiga orang itu pun diikat erat. 2 kali dibilang. Diikat erat dalam keadaan berpakaian lengkap, yaitu dengan kemeja, jubah, topi dan pakaian lainnya. Lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena perintah raja itu begitu keras, maka perapian itu telah dipanaskan dengan luar biasa sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke dekat perapian. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang yang disuruh ya kan, yang disuruh memasukkan, waktu memasukkan dia ikut mati. Saudara, padahal mungkin dia sudah menyembah. Kayak apa coba? Demikianlah ketiga orang yang terikat erat itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Anda bisa bayangkan setiap ayat itu emphasize terikat, diikat erat, terikat erat, terikat erat. Lanjut lagi kita, ayat 24. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut, ya bangkit dengan cepatnya dan berseru kepada pegawainya. Bentar, bukankah tadi kita mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam api itu? Mereka menjawab, memang benar Tuanku. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, get this, oke, ayat 25, perhatikan ini baik-baik. Sahut Raja, tetapi mengapa kulihat berapa? 4 orang berjalan-jalan, berjalan-jalan di tengah api itu, mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. What? Kayak saya sih dulu ya sudah sering dengar cerita ini di sekolah minggu, tapi sekarang makin dengar kayak Tuhan bisa keren banget gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bayangkan di 3 ayat sebelumnya di-emphasize 3 kali, terikat, diikat erat, terikat erat. Tapi Anda bisa bayangkan ada 4 orang berjalan-jalan, tadi kan diikat ya. Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, do you know, tahukah saudara, dalam setiap musim hidup saudara, Tuhan itu berjalan bersama dengan Anda. Di dalam api sekalipun dia berjalan bersama dengan Anda. Bahkan perhatikan, dia akan turun ke dalam api hanya demi untuk bersama dengan Anda. Cerna ini sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam api sekalipun dia berjalan bersama dengan Anda. Bahkan dia akan turun ke api hanya demi bersama dengan Anda. You might not feel it. Anda mungkin gak berasa, tapi ini tidak tergantung perasaan kita. Kita mungkin gak tahu, tapi Tuhan tidak terbatasi oleh pengetahuan kita. Kita mungkin gak kepikir, tapi Tuhan tidak terbatasi oleh pemikiran kita. Kita mungkin kadang ngambek, tapi bersyukur banget Tuhan tidak mengikuti mood kita. Dan kita perlu tahu bahwa jalan dengan Tuhan bukan jaminan bahwa kita tidak akan lihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Bahkan dia akan turun ke dalam api demi ada bersama dengan Anda dan saya. So, sekali lagi saudara, jalan dengan Tuhan itu bukan jaminan kita gak akan lihat api. Tapi jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Dan kita lihat saudara, tadi kan kita bahas api itu apa sih? Yang pertama kan kita lihat api itu refining process, proses pemurnian. Nah sehingga di proses pemurnian Tuhan itu bukan yang kayak
nganggur gitu ya atau iseng gitu untuk masukkan kita ke dalam api ya. Nganggur lah ngapain ya, sentil yang ini plung masuk ke api. Enggak, saudara, bukan gitu sama sekali. Tapi memang ya kehidupan kita ini kan selalu diproses. We are all works in progress, right? Kita semua adalah orang yang masih dalam proses. Dan tadi dikatakan kan, Daniel 3:19 tuh bilang api itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, saudara perhatikan, Alkitab tuh sering menggambarkan, ini sisi figuratifnya ya. Alkitab tuh sering menggambarkan katanya 7 itu angka sempurna. Berarti kalau apinya dipanaskan 7 kali lipat, berarti bayangkan, you are being refined into perfection. Anda sedang dimurnikan menuju kesempurnaan. Kita semua sedang dimurnikan menuju kesempurnaan. Kayaknya panas, gak enak, sakit. Terus kita kira kita sendirian di dalam api. But never. Saat diproses pun buktinya Tuhan akan bela-belain untuk turun ke dalam api. Menemani kita. Kalau Anda duduk di sana dia duduk. Bahkan dia ngajak kita jalan-jalan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam api. Memampukan kita. Dan kalau kita lihat api itu apa sih? Sesuatu yang ingin mengkonsumsi hidup kita kan. Ada banyak sekali hal yang itu tadi pengen mengecoh kita kan, pengen consuming kita. Kayak bunyi-bunyian macam-macam, suara macam-macam, berita macam-macam, opini macam-macam, omongan macam-macam. Kepengen apa? Menelan kita, habiskan, consuming kita. Untuk apa? Untuk memusnahkan kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus itu juga seringkali digambarkan sebagai api kan. Tapi api Roh Kudus itu bukan menghancurkan, bukan memusnahkan. Tapi justru perhatikan ini, api Roh Kudus itu menghidupkan kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang waktu kita itu dilewatkan oleh Tuhan kepada api. Something that wants to consume us. When it's the fire of the Holy Spirit. Waktu itu adalah api Roh Kudus. Itu justru akan menghidupkan setiap kita. Ini yang berikutnya kita bisa lihat, api itu apa? Masa sulit. Kalau api Anda saat ini adalah masa sukar. Remember, it is temporary. Sementara, saudara. Kelihatannya emang kadang lama ya. Udah bertahun-tahun Eliseba kayak gini kamu gak ngerti. Ya, iya sih emang saudara kadang lama banget. Kadang bisa berbulan-bulan, kadang ada yang belasan tahun. Tapi temporary. Dan Yesus janji bahwa di dunia ini kita semua kan memang menghadapi penderitaan katanya. Tapi dia bilang, take heart for I have overcome the world. Kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Dan dia yang mengalahkan dunia itu berperang untuk Anda dan saya. Kita lihat balik surah ke teman-teman kita nih, Sadrak, Mesak dan Abednego ayat 26 bilang gini. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu dan berseru. Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Beda nih sekarang bahasanya udah ada. Dia bilang, keluarlah dari perapian itu. Maka keluarlah mereka. Raja Nebukadnezar, mohon maaf permisi, lupa amnesia kali ya, shock mungkin dia ya. Tadi kan bukannya diikat ya? Terikat erat ya kan, diikat erat, diikat dan sini disuruh langsung keluar. Dan mereka langsung keluar. Sehingga perhatikan gini, Anda mungkin memasuki season hidup saudara terikat, Mungkin Anda memasuki season yang berat itu being tied, rasanya kayak gak bisa gerak. Tapi Anda bisa lihat bahwa justru saat kita bersama Yesus, api itu bukannya malah menghanguskan kita, malah melepaskan ikatan-ikatan yang ada. Yang kita mungkin punya keterikatan dengan kebiasaan buruk atau whatever. Atau mungkin ikatan yang orang lain rancangkan buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tadi kita belajar malah api Roh Kudus itu menghidupkan kita. Sehingga hari ini kita bisa lihat bahwa jalan dengan Tuhan itu bukan jaminan kita gak akan lihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Dan dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Dan saudara, ayat yang ke-27 bilang gini, semua wakil raja
para gubernur, bupati, dan pegawai-pegawai lainnya mengelilingi ketiga orang itu dan melihat bahwa mereka sama sekali tidak disentuh oleh api. Rambut mereka tidak hangus dan pakaian mereka tidak gosong. Bahkan bau asap pun tidak ada pada mereka. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? No sign. Tidak ada tanda, tidak ada bekas dari our tough times atau dari masa-masa berat kita yang mengikuti kita. Tapi saat Tuhan itu proses kita, saat Dia refine kita, itu sungguh-sungguh sempurna adanya. Sehingga jalan bersama dengan Tuhan itu bukan jaminan kok. Kita tidak akan melihat api. Tapi jalan bersama dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Dan Dia akan berjalan bersama dengan kita. Sekalipun harus melewati api. Boleh kita pejamkan mata kita bersama-sama saat ini. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kenyataan hidup kami Tuhan, di hari-hari ini, di season-season ini. Mungkin ada dari antara kami yang kami lagi baik-baik aja, gak ada masalah sih. Dan kami bersyukur, kami tahu itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau ada dari antara kami Tuhan, yang sedang mungkin melewati season-season berat, season-season fire dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Tapi justru di dalam api, you work your wonders. Kau melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Kau berjalan bersama kami, kau duduk bersama dengan kami Tuhan. Engkau memproses kami, bahkan kau melepaskan ikatan-ikatan kami Tuhan. Baik itu ikatan kebiasaan buruk atau itu plot orang lain dan buat kami dan lain sebagainya Tuhan. But that is what you do. Bahkan Engkau memakai itu semua untuk memurnikan setiap kami Tuhan. Dan bahkan saat api Roh Kudus itu consuming hidup kami, api-Mu itu justru menghidupkan kami. Dan Tuhan, even in the tough times, kami tahu kami bisa melewatinya. We can go through fire. Karena Engkau yang memampukan kami. Karena Engkau kekuatan kami. Karena Engkau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang
hidupku, ku yakin kau bersama kami. Ingatkan kami malam hari ini Tuhan, bahwa apapun yang sedang kami hadapi, kami punya Tuhan yang ada bersama dengan setiap kehidupan kami, berjalan bersama dengan kami, bahkan duduk bersama dengan kami, bahkan membebat setiap keadaan kami Tuhan. Bahkan Kau yang memampukan kami semua untuk menjalani dan menghadapi apapun yang sedang harus kami hadapi dan jalani Tuhan, even going through fire. Sehingga di hari-hari ini apapun yang sedang kami jalani dan kami alami, biarlah kami tahu bahwa kami menjalaninya bersama dengan Bapa kami yang di sorga, yang selalu mendampingi kami, selalu penuh kasih buat setiap kami, dan menyediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan malam hari ini saat kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, kiranya penyertaan Tuhan boleh terus ada bersama dengan kami. Thank you buat Worship and Words yang sudah Tuhan percayakan selama beberapa tahun terakhir ini. Thank you for a fresh vision, yang visi yang baru yang Tuhan sediakan ada di depan kami. Dan kami percaya Tuhan, greater things are going to happen, dan hal-hal yang lebih luar biasa lagi akan Tuhan kerjakan baik di dalam setiap kehidupan kami maupun melalui setiap diri kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam semuanya. Thank you so much for joining us. Sampai jumpa minggu depan, dan sampai jumpa weekend ini di Alpha Omega Church. Dan sampai jumpa juga di bulan Juni in Worship Night. God bless you.